Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marsudi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Rasid Krisnanto, SPD. Beliau salah satu rekan sejawat kami di SMP Negeri 2 Andong. Beliau mengajar mata pelajaran IPS. Selamat pagi Pak Rasid. Selamat pagi Pak Masudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya, oke. Tetap semangat ya. Ya. Oke Pak Rasid Krisnanto, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi atau supervisi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Rasid, di mana supervisi nanti harapannya bisa mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Rasid lakukan. Namun sebelumnya kami akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu, dengan harapan juga nanti dengan pra-observasi ini bisa mengetahui kesiapan awal pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Rasid. Harapannya lagi bisa memberikan nanti pembelajaran yang terbaik, ya, bisa Pak Rasid lebih siap lagi dan percaya diri lagi sehingga memberikan satu hasil yang maksimal di dalam pembelajaran Pak Rasid. Apa nih Pak Rasid ya? Yeah. Baik, ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya berikan kepada Pak Rasid. Mohon nanti dijawab bukan gitu. Untuk yang pertama Pak Rasid, nanti tujuan pembelajaran yang akan Pak Rasid itu sampaikan ke anak itu seperti apa? Dalam pertemuan selanjutnya saya punya tujuan pembelajaran nanti anak-anak mampu menjelaskan tentang pelaku ekonomi serta menjabarkan perannya. Itu Pak. Menjelaskan Pelaku ekonomi serta menjabarkan perannya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak Rasid capai di dalam pembelajaran ini, kan Pak Rasid? Betul, Ya? Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak Rasid, terkait dengan area atau aspek pengembangan nanti yang ingin Pak Rasid capai di pembelajarannya apa? Ketika nanti diobservasi oleh Bapak, saya ingin mengembangkan dua hal setidaknya Pak. Yang pertama adalah kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua adalah penerapan penguatan sosial emosional yang akan saya terapkan di pembelajaran itu Pak. Berarti nanti yang akan Pak Rasid capai di dalam pengembangan area aspek pengembangannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan sosial emosional, atau Pak Rasid? Betul Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Rasid, untuk rancangan pembelajaran yang akan Pak Rasid lakukan dari sisi strategi, model ataupun metode pembelajarannya seperti apa nanti? Kalau rancangannya dari awal ketika pembukaan PSI-nya saya lakukan dengan ini Pak, presensi menggunakan emosi, itu rencananya. Lalu ketika di inti kami akan menerapkan model problem based learning atau PBL dengan metode terintegrasi antara diskusi, kemudian ceramah pasti ada ya. Nah, itu kemudian nantinya media yang kami pakai adalah berupa media ajar yang sifatnya berdiferensiasi tergantung pada minat anak. Nanti saya akan sediakan dua macam media gitu. Rencananya seperti itu. Baik, berarti tadi strateginya ini mengedepankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSEK tadi ya. Ya. Dan juga nanti di dalam modelnya itu, kalau boleh saya tadi simpulkan itu dengan PBL based learning atau gitu. Betul.
Dan tadi metodenya yang dipakai itu bisa dengan diskusi kan gitu. Diskusi. Oke, selanjutnya Pak Rasid, walaupun tadi sudah dicuplik sekilas tadi, untuk pembelajaran nanti media pembelajaran yang digunakan itu seperti apa Pak? Iya, sebenarnya saya sebenarnya ingin menerapkan ini sih Pak, ada PowerPoint dan sebagainya, tapi mengingat keterbatasan di kelas, jadi karena kelas yang akan saya ajak di pertemuan selanjutnya ini tidak ada akses ke proyektor, jadi saya akan memakai LKPD Bapak. Nah, LKPD ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi ada dua macam, tergantung minat anak. Ada yang sifatnya visual, ada gambarnya begitu rencananya, dan yang satu LKPD biasa, sifatnya tekstual. Nah, jadi ada tekstual dan visual gitu. Rencananya seperti itu. Oke, karena di kelas berikutnya yang nanti Pak Rasid ajar itu kelasnya kurang mendukung terkait dengan sarana prasarana, sehingga rencana pakai PowerPoint itu mungkin belum bisa dieksekusi gitu ya. Maka Pak Rasid memanfaatkan menggunakan LKPD tadi ya, dengan dua pola tadi ya, visual dan tadi teks, pakai teks tekstual tadi. Oke, baik. Untuk nanti Pak Rasid, ini pembelajarannya itu dilakukan hari apa atau jam keberapa nanti? Itu nanti hari Kamis jam kelima. Oh, hari Kamis jam 5. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasid. Ya, insya Allah nanti kita setelah pra observasi ini akan melakukan observasi langsung di kelasnya Pak Rasid, ya, melihat kegiatan-kegiatan yang Pak Rasid lakukan dalam pembelajaran kelas itu. Dan nanti setelah itu ya insya Allah kita akan adakan ya perbincangan lagi lah pasca observasi. Ngapain Pak Rasid ya? Baik. Oke Pak Rasid, terima kasih sekali. Sebelum nanti percakapan ini kita akhiri, refleksi terlebih dahulu Pak Rasid dari percakapan yang walaupun singkat ini yang bisa Pak Rasid sampaikan itu seperti apa refleksi? Pertama refleksinya, kalau apa yang saya alami hari ini itu semacam ini Pak. Saya melihat percakapan ini akan membuat persiapan saya lebih matang, karena pra-observasi ini menyinggung persiapan-persiapan dan rencana apa yang akan saya lakukan. Terus dari aspek perasaan ya saya merasa senang, lebih terbantu, karena artinya ada orang yang bisa brainstorming begitu kan. Nah, ada yang supervisi ini. Nah, kedepannya nanti saya ingin banyak menerapkan demikian. Jadi sebelum pembelajaran, sebelum merencanakan banyak tahapan pembelajaran, ada rekan sejawat yang bisa diajak untuk berkomunikasi semacam ini. Ya, intinya juga bisa saling sharing nanti di proses ini Pak ya, Betul. Proses pra observasi. Dan yang pasti tadi ya dengan adanya ini ya persiapan akan lebih matang. Betul. Karena bisa tergali di pra observasi itu sendiri, kira-kira hal-hal mungkin kadang yang belum terpikirkan ternyata setelah melakukan pra observasi baru terpikirkan kan. Betul. Oke. Terima kasih Pak Rasid. Insya Allah kita ketemu nanti di kelas saat saya melakukan observasi Pak Rasid. Semoga nanti semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Harapannya ya apa yang menjadi tujuan bisa terwujud. Kapan Pak Rasid? Terima kasih sekali. Iya, saya juga terima kasih Pak. Oke. Demikian tadi pra observasi yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat Bapak Rasid Risnanto. Kita berjumpa lagi nanti saat observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ketika Pak mengajar di awal pelajaran, kita akan menyetop semua aktivitasmu dalam beberapa detik. 1, 2, 3. Tanpa aktivitas, ingat tujuan kalian belajar hari ini adalah untuk belajar. Jadi silakan.
fokus pada pelajaran baik di jam parahet maupun di jam setelahnya. Besok lagi, besoknya lagi, besoknya lagi sampai kamu kuat terus belajar dengan fokus. Cukup. Baik, hari ini anak-anak kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Seperti biasa, Pak Guru akan memanggil namamu untuk presensi. Silakan sebutkan apa? Hari ini ya, peran anu hari ini seperti apa? Satu kata. Aisyah, Avinda, senang dong, Azhara, Rodia, sedih. Kenapa sedih lo? Wah, ada masalah nih Rodia. Effendi, Erlina, Fikri masih sakit? Kita doakan semoga cepat sembuh. Monica, Senang Pak. Rizky, Nungko, Bandung, Senang Pak. Fadlan, Senang Pak. senang. Izat, senang tapi merengut Izat. Kira, Roni, Nadir, Navita, kita senyum-senyum. Naswa, gembira. Radit, waduh, Radit ada suaranya. Rama, oke. Rama, Senang Pak. oke. Reva, Senang Pak. senang. Rido, senang. Rio, senang. Silvi, bahagia. Tiang, oh, senang tapi kok mukanya sedih deh. Fania, bahagia. Kemarin semaput ya? Yang Almi, wah senyum-senyum. Firang, kelewatan ya kita ya tadi ya. Fania udah belum tadi? Sudah ya. Yoga, senang. Yuli, Zaki, ceria. Zicau, wah. Debat. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar nih tentang kegiatan ekonomi. Pak Bro mau bawa LCD tapi sepertinya tidak memungkinkan di kelas ini mengingat kelistrikan kita. Jadi kita belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, coba tepuk 1, 2, 1. Oke. Kita kemarin belajar tentang apa? Pak Guru agak lupa. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa sih kemarin? Distribusi. Kemarin itu produksi itu apa ya? Kegiatan? Terus kalau konsumsi kemarin apa ya? Menghabiskan atau mengurangi nilai. Kalau distribusi menyalurkan. Semua kegiatan itu coba bukunya ditutup dong. Jangan nyontek dong. Coba bukunya ditutup. Semua kegiatan itu dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi. Coba Pak Guru mau minta siapa yang bisa menyebutkan empat-empatnya yang tahu. Tidak ada? Coba yuk, salah satu, kelompok ini salah satu. Siapa? Pelaku ekonomi satu. Rumah tangga.
Rumah tangga? Pemerintahan boleh 1. Sini. Apa lagi? Yuk, kelompok sini. Rumah tangga. Sini. Apa? Oke, kayaknya kelompok ujung sini punya jawaban tadi. Rumah tangga, produsen, pemerintah. Apa lagi? Masyarakat luar negeri. Luar negeri apa nih? Masyarakat luar negeri. Yang keempat, pemerintah sudah. Rumah tangga produsen. Benar Ziko. Tepuk tangan untuk Ziko. Oke anak-anak sekalian, sebelumnya maka Pak Hid ini kalian buka buku. Coba jawab pertanyaan Pak Hid. Buka buku IPS-nya, buku tugas atau buku catatan IPS-nya. Sudah dibuka? Yuk kerjakan soal ini dari Pak Hid. Kalau kamu tidak tahu, jawabnya saya tidak tahu. Ya, tidak apa-apa. Pak Hid cuma mau mengetes pengetahuan awal kamu. Langsung jawab saja. Apa? Jawab sesuai soalnya. Apa saja peran rumah tangga produsen? Nggak usah dibuka buku no, kan pengetahuanmu. Tidak tahu? Rumah tangga produsen. Kira-kira perannya apa? Sudah ada kata kunci produsen. Rumah tangga produsen. Kira-kira apa nih? Waktunya 2 menit. TikTok masih berjalan. Rumah tangga produsen punya beberapa peran sebenarnya. Nah, Pak Guru mau tahu nih, kamu seberapa tahunnya nih? Perannya apa nih? Jangan buka buku nih. Nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa. Pak Guru cuma pengen tahu siapa yang lebih tahu. Ya, waktu habis. Ada yang bisa jawab? Kelompok sini, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa nulis? Ya, Arina. Menghasilkan barang yang ada di bawah kanan. Betul. Kelompok sini ada yang bisa jawab? Belum? Kelompok sini? Izat, apa Izat? Memproduksi barang atau jasa. Betul. Kelompok sini? Belum? Tidak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena itulah yang akan kita pelajari. Baik, sudah menemukan. Oke, anak-anak sekalian, waktunya kita sekarang untuk membicarakan tentang hal-hal yang akan kita pelajari. Masing-masing pelaku ekonomi tadi ada 4. Rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, masyarakat luar negeri itu punya perannya masing-masing. Punya peran apa saja yang dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, contoh. Sebagai rumah tangga produsen, dia akan berperan dalam menghasilkan barang. Tetapi untuk menghasilkan barang, dia butuh apa kira-kira? Yoga mau jadi direktur pabrik. Sudah punya uangnya, sudah punya barang-barang bakunya, sudah punya pabriknya. Kira-kira butuh apa? Harus beli tanah untuk membuat pabrik. Itu faktor produksinya. Berarti selain dia menghasilkan barang, juga menggunakan faktor produksi. Contohnya semacam itu. Nah, maka untuk kita
memberikan pemahaman yang lebih luas untuk anak-anak, sekarang Pak Rahid meminta kalian untuk berkelompok sesuai kelompok portofolio yang kemarin sudah kita bagi, ada minat dan kemampuan anak-anak. Silakan berkumpul berhadapan. Kelompok portofolio. Masing-masing kelompok karena terdiri dari 2 minat, Pak Guru akan bagikan. Ada yang mendapat mind mapping berwarna dan juga ada yang mendapat materi teks dari Pak Radit. Karena perbedaan minat kalian kemarin yang kita sepakati, ada yang mendapat teks, ada yang mendapat mind mapping berwarna-warni tentang penjelasan pelaku ekonomi. Sudah? Sudah dapat semua ya? Oke, coba kita perhatikan dulu apa yang ada di teks maupun apa yang ada pada mind mapping kalian. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh 4 pelaku, yaitu rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita bahas dulu tentang apa itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu apa? Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi. Oke, kita boleh kamu cari arti paling singkatnya. Sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut rumah tangga konsumen. Yo, dia punya 3 peran. 1, perannya apa? Melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, Ridho membeli sebuah HP dan dia gunakan. Ini berarti Ridho sebagai rumah tangga konsumen, termasuk RTK. Peran kedua, menyediakan faktor produksi. Faktor produksi di situ Pak Guru sebutkan ada 4. Apa aja faktor produksi? 1, tanah. 2, tenaga kerja. 3, modal. 4, ada 4 faktor produksi. Kayak tadi, Yoga mau jadi direktur sebuah pabrik. Selain sudah punya barangnya, punya pabriknya, dia harus punya tenaga kerja. Padahal dia yang memproduksi, tapi dia yang butuh tenaga kerja juga. Maka rumah tangga produksi memakai, tetapi yang jadi tenaga kerja siapa? Yang jadi tenaga kerja siapa? Orang yang butuh kerja. Mereka butuh kerja untuk dapat apa? Uangnya buat makan, memenuhi kebutuhan. Jadilah rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi untuk Yoga. Avinda punya tanah, Yoga butuh tanah untuk pabrik. Akhirnya Yoga beli tanah di Avinda. Kenapa Avinda jual tanahnya? Karena Avinda butuh uang. Itulah yang dinamakan menyediakan faktor produksi. Terakhir, selain itu, rumah tangga konsumen juga harus melakukan peran yang ketiga. Apa peran ketiga? Membayar pajak pada pemerintah. Betul, bayar pajak pemerintah. Terus kita kaji juga tentang hal ini. Jadi kamu kalau beli, terutama pada minimarket modern, itu sebenarnya ada PPN, pajak pertambahan nilai. Barang yang kamu beli seharusnya harga dari pabrik jumlahnya lebih, harganya lebih murah. Tetapi karena ada PPN, ada pajak konsumsi, disitulah kamu membeli barang dengan harga lebih murah atau mahal? Kan ditambahi pajak, jadi lebih mahal.
Pelaku ekonomi kedua namanya rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah Masyarakat yang melakukan kegiatan produksi. siapa dari contohnya? Yoga koridor. Yoga yang buat pabrik, Rido yang beli HP. Mana rumah tangga produsen? Yoga koridor. Yoga dong, kan Yoga yang membuat pabrik, yang memproduksi barang. Maka perannya ada 3 juga. 1. Melakukan kegiatan produksi. 2. Menggunakan faktor produksi. Yang ketiga membayar pajak. Selain kamu yang beli, ternyata pabrik juga bayar pajak. Nih kita kasih tahu nih, di ibu kota sekarang isu yang sedang berlangsung apa? Para penghasil jasa hiburan pajaknya 40%. Penghasil jasa berarti rumah tangga produsen. Kamu kalau punya usaha hiburan di Jakarta, sehari penghasilan 1 juta, kamu harus bayar 400.000 ke pemerintah. Pajak doang. Paham ya? Itu perannya rumah tangga produsen. Oke, kita menuju ke rumah tangga ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Apa itu pemerintah? Penyelenggara dan negara yang mengatur kegiatan ekonomi. Betul, pemerintah adalah penyelenggara negara. Jadi, kalau Pak Rashid jadi PNS, berarti termasuk rumah tangga pemerintah. Dalam hal ini, contohnya kalau saya jadi sebagai bekerja untuk perekonomian, tapi kalau untuk Pak Rashid mengkonsumsi ya bukan. Terus kita akan lihat perannya. Coba peran pemerintah. 1. Apa perannya? Mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi. Betul, mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi. Pabrik-pabrik, kamu kan buat sepatu, kamu harus gaji karyawanmu segini, jam kerjamu segini. Siapa yang ngatur? Pemerintah. Jadi nggak boleh tuh pabrik mempekerjakan karyawannya jam 8 pagi sampai jam 8 malam tanpa dibayar. Nggak boleh. Namanya bukan pekerjaan, perbudakan, bukan pekerjaan. Nah, siapa yang ngatur sekali lagi? Pemerintah. Peran kedua, apa peran kedua? Menerima pajak dari para pelaku ekonomi. Tadi yoga buat pabrik harus membayar pajak. Yang menerima pajak Pemerintah. Rido beli barang, ada pajak pertambahan nilai. Yang dibayar itu juga masuk ke pemerintah. Pajaknya buat apa kira-kira? Nih? Bukan. Bukan. Pajaknya buat apa? Siapa yang beli kursi yang kamu duduki? Siapa yang beli meja? Siapa yang bangun sekolah? Pemerintah. Siapa yang gaji Pak Rashid? Pemerintah. Di sekolah swasta kok bayar SPP, kamu kok enggak? Siapa yang bayarin? Pemerintah. Nah itu hasil dari pajak. Salah satunya pajak dari RTP rumah tangga produsen dan RTK rumah tangga konsumen. Oke, peran ketiga, ngapain pemerintah? Mengkonsumsi barang atau jasa dari PT. Ini dia, meja ini belinya di mana? Tukang kayu. Mebel tukang kayu itu termasuk rumah tangga produsen. Terus peran selanjutnya memproduksi Barang atau jasa dengan BUMN dan BUMD. contoh. Siapa yang bikin listrik? Perusahaan yang bikin listrik Indonesia. Selain PLN, swasta mana? Ada nggak?
ada penghasil listrik di Indonesia dimonopoli oleh negara, namanya PLN. Singkatan PLN itu apa sih? Pembangkit listrik perusahaan listrik. Maka pemerintah sendiri juga melakukan produksi melalui BUMN, Badan Usaha Milik BUMD, Badan Usaha Milik ya, Rifa ya. Oke. Oke. Jangan digoyang-goyang. Terus kita akan memahami juga tentang pelaku keempat, namanya masyarakat luar negeri. Ini kamu silakan bayangkan seperti ini ya. Nah, ambil video. Kalau pastikan kamu paham, perhatikan ke depan, silakan dilirik ke depan. Misal lingkaran ini adalah satu negara. Ada tiga pelaku yang ada di negara. Satu rumah tangga konsumen, satu rumah tangga produsen, satu pemerintah. Tapi satu pelaku bukan di negara itu, di negara lain, namanya masyarakat luar negeri. Paham ya? Tiga pelaku ada di dalam negeri, pelaku yang selanjutnya yang terakhir ada di luar negeri, namanya masyarakat luar negeri. Perannya ngapain? Satu Importir atau menghasilkan barang dari negara lain sendiri. Jadi contohnya orang Malaysia yang paling sering berlaku kemana-mana ini, Indomie. Yang bikin orang Indonesia, orang Malaysia memasukkan Indomie ke negaranya. Itu importir. Untuk apa sih mereka memasukkan Indomie ke negaranya? Untuk dikonsumsi tidak, sebenarnya Indomie buat apa ya? Ya buat makan, dikonsumsi. Konsumsi jadi makan. Oke ya, paham ya? Importir memasukkan barang tadi dari Indonesia diambil, dimasukkan ke Malaysia, Indomie. Ini namanya berarti mereka mengimpor. Mengimpor apa tadi barangnya? Indomie. Jadi kalau mau makan Indomie, Malaysia juga makan Indomie, Amerika juga makan Indomie. Mereka juga impor Indomie. Peran kedua adalah Eksportir atau menjual barang dari negara luar negeri. betul, menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contoh motor-motor yang kamu pakai untuk berangkat sekolah itu Supra dibawa, radio ibu, lihat Beat, apalagi motormu? Skopi, Mio. Adakah yang buatan Indonesia nih? Enggak. Negara mana yang menghasilkan? Jepang. Yamaha, Mio, Honda, Supra. Mereka dari Jepang dikeluarkan barangnya untuk dijual ke Indonesia. Pelakunya siapa? Orang Jepang. Para pengusaha, perusahaan Yamaha, perusahaan Honda, masyarakat luar negeri mereka. Oke, itu peran kedua. Selain memasukkan dari importer, juga mengeluarkan dari eksportir. Peran ketiga, Menjadi investor atau memiliki proyek. seluruh proyek-proyek di Indonesia sebenarnya didanai oleh, bukan seluruh sih, sebagian besar didanai oleh masyarakat luar negeri. Cina berinvestasi ke Gojek sebesar 200 triliun. Jadi Cina membiayai, mendanai Gojek, aplikasi ojek online itu agar beroperasi. Tapi mereka sudah dapat keuntungan, didanai mereka dapat keuntungan. Tapi kan Gojeknya bisa jadi jalan karena didana. Paham ya? Itu investor. Peran keempat, tenaga kerja ahli yang kita belum punya
didatangkan dari luar negeri. Berarti masyarakat luar negeri mendatangkan. Yang Pak Guru mau berikan contoh, kemarin ketika kita mencoba untuk mendirikan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, belum ada orang Indonesia yang bisa, maka didatangkanlah ahli dari luar negeri. Berarti mereka mau melakukan kegiatan produksi, tapi didatangkan dulu dari luar negeri. Karena Indonesia belum ada yang bisa, paham ya? Oke, sekarang kita akan beralih ke kegiatan setelahnya. Pak Guru punya LK buat kamu. Biasa LK-nya per kelompok, silakan dicermati dulu satu kelompok. Yuk, LK-nya dibaca dulu. Ya silakan, satu orang. Tidak boleh cipta mani. Ya. Tidak boleh cian dengan nama bapak ya. Kalau ada nama bapaknya coba atau dengan izin. Oke, anak-anak sekalian, perhatikan LKPD pelaku ekonomi pada hari ini. Nanti silakan tulis identitas, nama anggota kelompok, jangan lupa nomor absennya di situ. Tepuk satu. Perhatikan perintahnya. Isilah dengan jenis pelaku, peran, dan solusi dari masalah berikut. Kita akan bahas masalah-masalah ini. Masalah pertama sudah Pak Guru tuliskan sebagai contoh. Masalah 1, Yoga adalah seorang pengusaha warung bakso. Tapi varian bakso di warungnya hanya bakso urat saja. Orang bakso liar ya, mau bakso urat. Akhirnya konsumen bosan beli di warungnya. Berarti jenis pelaku ekonominya Yoga termasuk rumah tangga produsen. Perannya, ayo lihat pada bahan ajar yang Pak Guru beri, mind mapping maupun yang teks. Perannya berarti dia melakukan kegiatan produksi atau memproduksi barang boleh. Solusinya apa? Kalau Yoga nggak ada bakso lain-lain bakso urat, harusnya Yoga menciptakan varian yang lain seperti tetelan, bakso yang lain. Silakan. Paham pengerjaannya? Paham? Pak Guru nanti akan bimbing kamu baik secara individual maupun kelompok. Yuk, waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Jadi kawan-kawan diaduk dulu di sini mana ya? Untuk jenis pelakunya lihat yang judul ini berarti renyanya, ini berarti
cari pelaku ekonomi yang tepat sesuai masalah. Peran silakan diedukasi dari sini. Solusi dari sendiri. Oke ya. Betul. Bagus, sudah tahu ya. Masalahnya kamu lihat yang tebel. Ini Yoga, ini Erlin, ini Reno, ini Inul, ini Joko, ini MU-nya. Necessary way. Jenis clubnya apa? Perannya yang mana? Oh, bagus, betul. Solusinya apa? Bagus. Nah, kayak gitu, oke? 9 menit lagi. Yuk, segera selesaikan. Kerjasama, bagi tugas anggota kelompok. Jangan sendirian mengerjakan. Oh, bagus. Gantian. Baik, biar kamu bisa sambil bekerja sama. Sekalian Pak Guru sampaikan, setelah ini kamu boleh memilih satu kasus untuk kamu jadikan satu sajian karya. Satu kasus. Ini masalahnya, satu masalah. Kamu kamu sajikan dalam suatu sajian karya. Contoh, kau buat mind mapping dari masalah nomor 2. Reno adalah seorang pelajar, itu. Maka kamu buat mind mapping masalahnya ini, dia termasuk pelaku ekonomi yang mana, dia berperan dalam apa, solusinya ini. Tapi tidak harus mind mapping. Kamu bebaskan kelompokmu, karena kelompokmu ini terdiri dari beberapa orang yang kemarin sudah kita petakan ya. Nggak harus main mapping, boleh main mapping, boleh kamu bikin poster, boleh kamu bikin apa, tulisan saja asal menggambarkan, boleh. Pilih salah satu kasus. Ya, kertasnya sudah akan Pak Guru bagikan sekarang, biar bagi tugas sekalian, tidak berlamahan. Pilih satu kasus yang menarik bagimu, kasus yang menarik bagimu. Pilih satu kasus. Yuk, mulai. Pilih satu kasus. Boleh dibuat mind mapping, boleh poster, boleh sajian apapun. Asal harus menggambarkan masalah, pelaku, peran, Yuk, mulai dikerjakan sekarang juga sarjana karyanya. Sudah pilih kasusnya belum? Dua spidol, pilih. Tidak kemudahan. Ayo.
spidol. Dua spidol. Dua spidol. Satu lagi. Dua spidol. Kasusnya dipilih mana? Kasusnya dipilih. Ayo, yang mana? Ayo. Diskusi ya, segera tentukan ya. Menurut ini golongan itu paling suka bola. Kita pilih masalah paling akhir. Masalahnya apa? MU pakai jersinya Indonesia, pada Indonesia. Terus kamu bikin masalahnya apa, tulis. Pelakunya termasuk pelaku apa, tulis. Perannya peran apa, solusinya apa pada satu sajian karya. Boleh mapping, boleh poster, boleh apapun. Ayo dipilih satu. Lagi paham, juga paham ya? Paham ya? Yuk, pilih kasus mana? Yang buat sajian karya? Yuk, pilih satu, Pak. Pilih. Biasanya ini kelompoknya minta dipilih ini. Dipilih. Dipilih. Dipilih, mau pilih. Milih kasus yang mana? Oke, kasus ini. Yuk. Yuk, kita dulu belum. Reno, masalah gua. Masalah gua. Oke, masalah gua ya. Jadi milih masalah mana? Loh, jangan yang dari contoh, jangan lebih parah sih, no? Tadi yang mana? Ini yang bawah deh. Belum bisa dong? Bisa deh, bisa dulu. Tapi ini kalau yuk bagi tugas yang kamu punya kemampuan berminat dalam gambar buat sajian.
ada yang suka gula. Ininya Erlin semua. Suka Erlin. Gak apa-apa ya. Ya. Ini main-main. Kayak yang biasa kamu kerjakan itu juga main. Bisa lihat masalahnya. Peran solusi sejuta dari atas ini juga boleh. Sekreatif dulu. Ayo, sudah seberapa ini? Erlin tadi ya. Yang kelima jangan sampai lupa dikerjakan loh ya. Selesaikan. Oke, anak-anak sekalian, untuk mind map nanti bisa dilanjutkan, tapi sekarang kita akan mengecek presentasi dari kelompok-kelompok. Bisa kamu tanggapi kalau ada yang tidak sesuai dengan kelompok. Oke, Pak Guru akan putar, ada 5 kelompok ya. Jadi nanti akan urut saja.
Ada 5 masalah mulai. Kita mulai dari kelompok paling depan. Masalah 1. Yuk, silakan presentasikan dari situ. Salah satu silakan di sini. Siapa? Aisyah. Aisyah, silakan. Berdiri Aisyah, menghadap ke yang lain. Silakan. Oke, tepuk 1. Kita bedakan Aisyah, silakan. Ya, masalahnya. Aduh, kamu lain. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Aisyah. Baik, mau tanya kelompoknya Hanum. Kelompok Hanum apakah sama dengan kelompok Aisyah? Sama. Rumah tangga pemerintah? Perannya menerima pajak? Oke, Pak. Solusi kelompoknya Ibrahim sudah belum? Solusinya apa kalau di kelompok? Oh, harus tertib bayar pajak, berarti sama ya? Baik, gambarnya sudah selesai. Ternyata sudah fair. Silakan bisa dilanjutkan. Untuk pekerjaan yang belum selesai, kita bisa turunkan pada minggu depan. Dan anak-anak nanti boleh taruh dulu pada portofolio sesuai kelompok masing-masing. Kumpulan karya kalian silakan dilengkapi dengan karya yang barusan, karena ini sudah bukan sekelompok. Sebelum kita tutup, yuk Pak Guru mau tes dulu hasil dari kita belajar hari ini. Pelaku ekonomi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Izat, 1 peran rumah tangga produsen. Melakukan kegiatan produksi. Pendi, 1 peran rumah tangga pemerintahan. Menerima pajak. Zaki, 1 peran masyarakat luar negeri. Ngapain ya? Jadi apa? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Tadi baru 1 yang presentasi ya, tapi nggak apa-apa. Pak Guru juga mau tanya pada masing-masing dari kamu. Tepuk 1. Coba Aisyah. Aisyah, apa yang kamu dapat dari ini? Kamu jadi tahu berapa hal? Hal apa? Pelaku ekonomi, bagus. Tadi ada 4, Aisyah juga menunjukkan. Kalau kamu selama pelajaran ini kira-kira kamu tertekan atau kamu lebih senang atau kamu gimana? Kenapa? Oke, karena pekerjaannya tidak monoton. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan presentasi yang belum selesai baru Aisyah dari kelompok ujung. 2, Pak Guru akan mengecek kelengkapan portofolio, apakah LK-nya selesai, apakah sajian karya selesai. 3, kita akan mulai pembahasan persiapan asesmen tengah semester. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Iki sopo iki? Iki sopo? Lu kowe aku termasuk iki sopo? Cipokan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.